Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Minhajul Muslim, kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan pertama tentang adab niat, kemudian adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita masuk pada kajian sebagaimana yang sudah termaktub dalam tema adab kepada Rasulullah, saya ingin melanjutkan sedikit terkait tentang adab kepada Allah yang terdapat di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh kepada kita. Di antara adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tergambar dalam lantunan doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah terhadap rahmat Allah, terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baca Al-Quran dan begitu beliau sampai kepada ayat-ayat yang berkenaan tentang rahmat Allah, beliau tidak langsung melanjutkan pada ayat setelahnya. Beliau berhenti sesaat dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebiasaan Nabi, Pak Bu. Ya. Jadi setiap kali membaca Al-Quran dan sampai kepada ayat yang berkenaan tentang kasih sayang Allah, tentang rahmat Allah, maka beliau tidak langsung melanjutkan pada ayat berikutnya. Beliau memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa Bapak Ibu? Disebutkan dalam hadis yang sahih dan dapat juga dibuka pada kitab Riyadhus Shalihin bab istiqamah, hadis terakhir pada kitab Riyadhus Shalihin, bahwa orang beriman ini, kita ini tidak akan masuk surga jika sekedar mengandalkan amal kita, jika hanya sekedar mengandalkan kebajikan kita, maka itu tidak cukup menghantarkan kita ke surga. Wa anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk saya. Lalu dengan sebab apa orang masuk surga? Dengan sebab rahmat Allah, dengan sebab kasih sayang Allah. Maka inilah yang menyebabkan orang masuk surga. Tentu kasih sayang Allah ini, rahmat Allah ini tidak akan kita dapatkan kecuali setelah kita beramal. Maka Nabi pasti masuk surga dengan rahmat Allah karena beliau telah bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita Bapak Ibu?
Yang mohon maaf, kalau amal kita ini, kalau kebajikan kita ini dibandingkan dengan kebajikan Nabi, jangankan Nabi Pak Bu, dengan para sahabat, dengan tabi'in, sungguh sangat jauh kualitas amal kita ini. Maka mari kita semua senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara adab kepada Allah, yakni senantiasa takut akan siksa Allah yang pedih. Ya, ini di antara adab kepada Allah, senantiasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang pedih. Kalau kita buka dalam kitab, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56, ya, surah An-Nisa ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, ini kulit penghuni neraka Bapak Ibu, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang baru. Ya, jadi mereka dibakar di neraka sampai kulit mereka, bahkan bukan sekedar kulitnya, sampai daging mereka habis, dibakar di neraka. Kalau udah habis, diganti lagi dengan kulit dan daging yang baru, agar mereka merasakan azab. Ini di antara ayat yang menggambarkan tentang betapa pedihnya, betapa ngerinya itu yang namanya azab tuh. Kita baca dalam tafsir Al-Qurtubi berkenaan dengan ayat ini, satu riwayat dari Hasan Al-Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in, dia berkata, telah sampai kepada kami, ta'kuluhun naru kulla yawmin 7 marratin, kullama akalathum qila lahum udu fa'adu kama kanu. Tafsir Al-Qurtubi, riwayat dari Hasan Al-Basri. Apa maknanya Bapak Ibu? Bapak bisa rujuk, bisa lihat dalam tafsir Al-Qurtubi surah An-Nisa ayat 56. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ulama besar dari kalangan tabi'in, berkata, telah sampai kepada kami satu riwayat bahwasanya mereka, yakni penghuni neraka itu, dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan api neraka hingga hangus, dan mereka dibakar di dalam neraka itu sebanyak 7.000 kali setiap hari. Ya, mereka dibakar di dalam neraka itu sebanyak 7.000 kali setiap hari. Setiap mereka dibakar, habis kulit dan daging mereka, lalu dikatakan, udu fa'adu, hai kulit, hai daging, kembalilah engkau pada keadaan semula. Udah habis nih kulit Pak, udah habis nih daging nih, ya, udah tidak tersisa, yang tersisa adalah tulang. Habis semua itu, setiap kulit, setiap daging habis. Dikatakan kepadanya, udu fa'adu kama kanu, kembalilah engkau wahai kulit, kembalilah engkau wahai daging. Maka kulit dan dagingnya normal lagi.
Ya, normal lagi, dibakar lagi 70.000 kali setiap hari. Apa tujuannya? Liyadzuqul adzab, untuk merasakan azab yang pedih. Ya, kalau sudah dibakar selesai, berarti penderitaannya sekali. Ya, udah selesai sampai di situ. Tapi tidak. Ya, dibakar habis. Ada lagi dagingnya, ada lagi kulitnya, dibakar lagi, habis lagi. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Ya, maka adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa mengingat azab Allah dan mengingat betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Huzaifah ibn Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat malam, sahabat Huzaifah pernah bermakmum sholat malam kepada Nabi, sampai beliau membaca ayat yang panjang, membaca Al-Baqarah, suratul Baqarah. Ketika hampir habis itu surah, dalam hati Huzaifah ibn Yaman ya, berharap agar Nabi cepat ruku. Saking panjangnya tuh sholat malam Nabi itu. Ya, sampai sahabat Huzaifah bin Yaman berharap Nabi cepat ruku. Sekelas sahabat seperti itu, Pak. Makanya kadang-kadang kalau musim tarawih itu kadang-kadang itu suka diminta para imamnya jangan lama-lama ya. Ya, itu naluri itu, Pak. Sekelas sahabat Nabi berharap agar cepat ruku, saking lamanya itu. Kata sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Nabi ketika membaca ayat sampai kepada ayat tentang neraka, beliau berhenti sesaat dan berlindung kepada Allah dari azab neraka. Dan sampai kepada ayat tentang surga, beliau berhenti sesaat minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu takutnya Nabi kepada neraka dan begitu berharapnya Nabi agar masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Ketakutan Nabi kita. Nabi ketakutan kepada neraka itu. Subhanallah. Iya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan terhadap satu kaum, fala maradda lahu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada baginya yang bisa melindungi dia selain Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang hamba untuk dibakar di neraka tadi sampai 70.000 kali setiap hari itu, kalau Allah menghendaki, siapa yang bisa nolong, Pak? Kalau Allah Tabaraka Ta'ala menghendaki seseorang dilempar ke neraka, siapa yang bisa menghalangi, Pak? Bu, tidak ada yang bisa. Maka adab kita kepada Allah, mengingat betapa pedihnya siksa Allah, dan kita berharap kepada Allah agar Allah berkenan menghalangi kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Ikhwani, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang selanjutnya adalah adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab terhadap Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Akhwani, kita udah sering, telah dan akan terus mengkaji tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada nama yang kalau terdengar oleh kita lalu kita sambut dengan salawat kepadanya selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Pak, Nabi telah sebutkan sebagaimana sudah kita maklum bersama, ada 3 kelompok manusia yang merugi, ada 3 kelompok manusia yang sengsara. Yang pertama adalah jumpa dengan Ramadan, lalu keluar bulan Ramadan dosanya tidak diampuni. Itu manusia yang merugi pertama. Yang kedua, dipertemukan dengan orang tua dan orang tuanya sudah lansia, sudah senja, tapi keberadaan orang tuanya ini tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Dan yang ketiga adalah disebut nama Nabi di sisinya, tapi dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa hubungan kepada Allah dengan bulan Ramadan yang Allah kirimkan kepada kita, hubungan kepada kedua orang tua dengan berbakti kepadanya dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan bagi kita untuk masuk ke dalam syurga. Ikhwani, tidak ada manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Bahkan jasa Nabi terhadap diri kita ini melebihi jasa orang tua terhadap kita. Jasa Nabi terhadap kita Bapak Ibu mengalahkan jasa orang tua terhadap kita. Maka tidak ada manusia yang paling cinta kepada manusia yang lainnya selain cinta Nabi kepada umatnya. Bahkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan cinta orang tua kepada anaknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat terakhir. Surah At-Taubah ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah Taubah ayat terakhir. Sungguh telah datang seorang rasul dari jenis kalian, ini dari kalangan manusia, lahir dengan terhormat sebab perkawinan yang sah. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat, min anfusikum, dari kita. Ya. Yang Nabi itu Pak, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir At-Taubah terakhir ini, beliau sangat cinta kepada kita. Ya, bahkan kecintaan beliau mengalahkan cinta orang tua terhadap anaknya. Berat rasa penderitaan yang kalian rasakan, beliau ikut merasakan. Beliau bersungguh-sungguh terhadap keimanan kalian. Beliau berjuang sampai darah beliau mengalir untuk umatnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hampir meninggal karena umatnya Pak. Andai bukan karena penjagaan Allah, beliau sudah wafat. Iya. Apa yang beliau kejar? Kalau sekedar masuk surga, udah cukup beliau dapat tiket surga dari Allah. Beliau sudah dapat jaminan surga dari Allah. Maka beliau sholat malam panjang, sampai-sampai Aisyah heran tuh.
Ya Rasul, kenapa sih engkau masih memperlama sholat malammu? Bukankah engkau sudah dijamin surga? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Beliau udah dapat jaminan surga nih. Tapi kenapa beliau masih rela ya berangkat ke kota Madinah? Ya, kenapa beliau keluar hijrah tengah malam sembunyi? Kenapa beliau jalan bertumpu ke 10 jari kakinya tengah malam? Beliau mendaki gunung. Ya, beliau bersembunyi bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau naik ke Gua Thur, bersembunyi. Beliau jalan tidak pakai alas kaki, Pak. Iya, jalan menjinjit, bertumpu ke 10 jari untuk menghilangkan jejak perjalanan beliau. Ya, tidak pakai alas kaki, jangan dibayangkan pakai karpet. Kita udah tahu bagaimana jalan di kota Madinah, di kota Mekah. Ya, bebatuan, mutaraffa' dzul ahjar, jalan mendaki penuh bebatuan. Dapat dibayangkan betapa sakitnya kaki Nabi itu, Pak. Dapat dibayangkan betapa menderitanya Nabi kita itu. Ya, untuk apa, Pak? Kalau untuk masuk surga, sekali lagi beliau sudah dapat tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa beliau lakukan? Untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu. Ya. Kenapa beliau lakukan itu? Karena beliau sangat cinta kepada kita. Ya. Dalam perang Uhud, beliau hampir terbunuh, Pak, Bu. Dapat kita baca peristiwa perang Uhud. Ya, beliau jatuh sampai mengalir darah beliau, patah gigi beliau. Ya, ada di antara sahabat mengira Nabi sudah meninggal. Subhanallah. Untuk apa beliau lakukan itu? Untuk kita. Ya, untuk saya. Pada peristiwa ke kota Taif, beliau mencari pertolongan dakwah saat meninggal Khadijah dan Abu Thalib. Ya, berharap ada orang-orang Taif yang bisa menolong beliau. Tapi tidak, beliau malah dikepung, beliau malah dilempar. Belum masuk ke kota Taif, beliau sudah dikepung oleh para pemuda, dilempari sampai beliau jatuh. Beliau mengadu kepada Allah, ya, apa yang kurencanakan salah, duhai Allah. Ya, beliau mengadu kepada Allah. Aku ingin nyari orang-orang yang bisa nolong dakwah, ternyata enggak ada. Ya, ternyata aku salah. Sampai malaikat kasihan kepada Nabi itu. Kata malaikat pada Nabi Muhammad, gimana kalau gunung ini saya angkat lalu dijatuhkan ke kepala mereka? Gimana? Saking kasihannya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Mereka itu enggak tahu saya ini siapa. Innahum qaumin la ya'lamun. Ya, mereka enggak ngerti, mereka belum dapat hidayah. Jangan. Ya. Sebab kalau dihancurkan, siapa yang nyembah Allah? Subhanallah. Maka ikhwan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh manusia yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekali lagi, jasa beliau melebihi jasa orang tua kepada kita. Karena itulah bagi para sahabat, hal yang mereka takuti, Pak, hal yang mereka khawatir dalam hidup mereka, ketika nanti di hari akhir mereka tak bisa jumpa Nabi. Itu yang mereka takuti. Iya. Makanya ada seorang sahabat tiap hari ketemu Nabi itu. Tiap hari ketemu Nabi. Sampai satu hari enggak bisa jumpa Nabi, dicari Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad yang dicari di kota Madinah? Ya.
Lalu beliau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipeluknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipeluknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi heran. Nabi terheran. Kenapa engkau ini katanya, kata Nabi kepada sahabat nih. Kenapa? Ada perubahan di wajahnya, dia tampak pucat. Iya. Ya Rasul, saya kan tiap hari ketemu engkau. Hingga hari ini saya tidak ketemu engkau. Lalu saya terfikir, bagaimana kalau sampai nanti di hari akhir saya tidak bisa jumpa dengan engkau. Itu yang saya pikirkan. Ya, dia takut tidak ketemu dengan Rasulullah sampai Allah turunkan surah An-Nisa ayat 69. Ya, ini menjadi sebab atau asbabun nuzul, sebab turun ayat ini surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'an nabiyyin fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa 69. Ya. Maka siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka sungguh mereka akan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, seolah-olah ingin dikatakan kepadanya, jangan sedih. Asal engkau taat kepada Allah, asal engkau taat kepada Rasul, nanti kita akan bersama di hari akhir. Sahabat ini jadi senang. Tadinya ketakutan. Yang pertama. Yang kedua, ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Ini hadis terkenal. Hari-hari ini Rabi'ah bin Ka'ab ini termasuk sahabat Ashabus Suffah, sahabat miskin, tidak punya rumah, harta enggak ada, pasangan enggak ada, ya, kerjaannya ya, nyiapin keperluan Nabi. Kalau udah malam nyiapin air untuk wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kerjaan dia tiap hari begitu. Ya. Jangan dibayangkan nyiapin air wudu semudah sekarang. Ya, susah dulu tuh. Itu kerjaannya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Ya, apa yang menjadi keperluan Nabi beliau siapkan, termasuk keperluan untuk wudu salat malam Nabi. Beliau siapkan. Kasihan tuh Nabi kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah, ya, udah, kamu ada keinginan enggak? Udah minta saja. Ya, nanti saya doakan kepada Allah. Kalau kau ada keinginan, udah minta kepada saya. Ya, sampaikan kepada saya. Subhanallah. Ikhwani, Bapak Ibu, sahabat miskin, rumah enggak punya, kerjaan nemenin Nabi, harta enggak ada, pasangan enggak ada. Ya, mungkin kalau manusia biasa dia pingin apa? Pingin harta, pingin rumah, pingin pekerjaan yang pasti. Ya, minta dicarikan istri. Ya. Silakan kau sampaikan kepada saya, kata Nabi. Saya akan mintakan kepada Allah. Apa yang diminta? As'aluka murafaqata fil jannah. Yang saya minta ya Rasul, doakan kepada Allah, mudah-mudahan saya menemani engkau di surga. Allahu Akbar. Doakan ya Rasul, mudah-mudahan saya Rabi'ah bin Ka'ab menemani engkau di surga. Nabi heran, itu yang kau minta, gak ada yang lain? Gak ada ya Rasul, gak ada. Udah itu saja. Benar gak ada? Gak ada. Subhanallah. Ya, sahabat secara keseluruhan yang digambarkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab menukar dunia dengan kecintaan mereka kepada Nabi. Ya,
Sahabat yang tidak pernah merasakan kenikmatan dunia, yang tidak merasakan nikmatnya harta, ya, mereka tidak pengen, ya, mereka telah menukar kebahagiaan dunia, kenikmatan dunia dengan kecintaan mereka kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya kawan? Karena Nabi bagi mereka adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup mereka. Gak ada, udah itu aja ya Rasul. Doakan kepada Allah agar saya menemani engkau di surga. Subhanallah. Ya, kalau kamu memang benar itu yang kau inginkan, udah tolong saya agar saya bisa mendoakan engkau kepada Allah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Ya, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Ya, artinya tingkatkan kualitas kesalihanmu secara umum dan secara khusus perbanyak sholat sunnah. Maka hadis ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani diletakkan pada hadis pertama bab sholat sunnah. Ya, nah, ini kesempatan buat siapa saja, bukan hanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab, kepada kita. Ya, dan kita memang berharap betul. Tadi ayat yang kita baca pada salat subuh, nikmat tertinggi dalam surga kan ngelihat Allah. Ya, dilihat dan melihat Allah. Setelah itu nikmat ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara cara agar kita bisa jumpa dengan Nabi adalah memperbanyak salat sunnah. Ikhwan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah seorang muslim, kata Syekh, kata pengarang kitab, menyadari beberapa adab yang harus dia jaga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seorang muslim harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dengan di antaranya disebutkan pada surah Al-Hujurat ayat pertama. Ya, di antara bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hujurat ayat pertama, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam hal apa? Dalam hal hukum, dalam hal ibadah. Ini adab kita pada Allah dan Nabi. Maka kita beragama ini jangan sesuai selera. Kita beribadah ini jangan karena banyak yang mengerjakan. Jangan karena tradisi turun-temurun. Kita beribadah dicontohin apa tidak oleh Nabi ini? Ya. Maka orang yang beribadah yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang tidak beradab kepada Nabi, menganggap bahwa Nabi itu tidak sempurna dalam mengajar. Ya. Menganggap bahwa Nabi tidak sempurna dalam mengajar. Ya. Jadi jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam hal ibadah, dalam hal hukum. Kalau Allah sudah tentukan halal, halal. Allah tentukan haram, haram. Ada orang tidak beradab kepada Allah, tidak beradab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangankan kita manusia biasa menentukan sesuatu yang halal menjadi haram, Nabi saja pernah ditegur oleh Allah tuh. Dalam surah At-Tahrim ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik.
Nabi pernah ditegur oleh Allah karena mengharamkan sesuatu yang halal. Apalagi kita ini, Allah sudah tentukan haram, Nabi sudah tentukan demikian, kok tiba-tiba kita membolehkan? Ya, ibadah Nabi tidak mencontohkan, kenapa kita melakukannya? Itu mendahului Allah dan Rasulnya. Makanya konsep ibadah ini adalah apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Jangan karena mengikuti selera, ya. Jangan karena banyak yang mengerjakan, ya. Kemudian ikhwan, dalam surah yang sama ayat kedua, surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Ya. Jadi kepada para sahabat yang memang mukhatabah, memang bertemu berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh suara mereka melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang Nabi sudah wafat, tidak ada di hadapan kita? Maka hormati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sudah wafat, tapi ungkapan Nabi hidup bersama kita. Ya. Jasad Nabi di alam barzakh, ya, di alam kubur, tetapi hadis Nabi, ucapan-ucapan Nabi ada bersama kita. Itulah hadis-hadis yang sahih sampai kepada kita. Ya. Maka tidak boleh kita mempermainkan hadis. Ya. Kita kalau baca hadis harus hormat. Seolah-olah hadir Nabi bersama kita, walaupun tidak mungkin. Nabi tidak mungkin hadir kepada orang dalam wujud nyata. Makanya ada orang nggak berani katanya buang sampah karena ngelihat Nabi di jok mobilnya. Nah, itu penghinaan kepada Nabi itu. Ya. Lewatin lampu merah, polisi nggak lihat. Bisa saja dia terobos tuh lampu merah, tapi ngelihat Nabi di jok belakang, ya dia nggak berani. Nah, itu penghinaan. Nabi nggak mungkin hadir. Andai Nabi hadir dalam wujud dalam kehidupan yang nyata, maka yang didatangi adalah Aisyah radhiyallahu anha, yang didatangi Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, Nabi udah wafat, nggak mungkin hadir ke muka bumi. Ya, termasuk bapak ibu kita nggak mungkin hadir ruhnya kepada kita. Ya, nah kepada Nabi yang sudah wafat, hadisnya, ungkapannya hadir bersama kita. Maka beradablah, jangan main-main dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk jangan bermain-main terhadap hadis Nabi, jangan mengatakan hadis padahal bukan hadis. Ya, jangan mengatakan hadis padahal bukan hadis. Kalau hadis lemah, sampaikan hadis lemah. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya. Jangan angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepada beliau dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti antahbata a'malukum wa antum la tash'ur. Amalmu itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaghudduna aswatakum 'inda Rasulillah
Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Sungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, maka mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Iya. Kemudian ikhwani jamaah rahmati Allah SWT, di antara adab kita, ya, kepatuhan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita memanggil nama Nabi sama seperti memanggil manusia biasa. Seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat 63. Surah An-Nur ayat 63 Allah berfirman, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول, janganlah kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha, sebagaimana kalian memanggil sesama kalian. Kalau kita manggil orang namanya, ya. Jangankan manggil Nabi, Pak Bu. Kalau kita dikasih undangan zaman dulu, sekarang kan undangan pakai apa ini online ya, suka dikasih di bawahnya itu, mohon maaf kalau salah menyebut nama, kalau salah menyebut gelar, itu penghormatan. Iya. Apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat Pak, jangankan kita nih, Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana ta'zim menghormati Nabi. Nabi lain Pak Bu, dipanggil oleh Allah cukup namanya. Ketika wa idz qala Ibrahimu, ketika Ibrahim berkata, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ketika Ibrahim berwasiat dan Yakub berwasiat. Ya. Semua nabi ketika disebut oleh Allah dalam Al-Quran cukup dengan sebutan nama-nama mereka. Ya. Semua nabi ketika dipanggil oleh Allah sebutan namanya, tidak dengan gelar. Coba lihat dalam Al-Quran, ya, periksa. Ya, Musa dipanggil Musa oleh Allah, Harun Harun, Ibrahim Ibrahim. Tapi ketika Allah tabaraka ta'ala ingin menyebut Nabi Muhammad, tidak Muhammad semata. Coba perhatikan. Contoh, Muhammadun Rasulullah. Memang disebut Muhammadnya, tetapi disambung Rasul Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasul Allah. Satu. Yang kedua, dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanallah. Maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi, yang menjalankan abdihi, hamba. Abdun, hamba. Secara umum hamba Allah. Tapi yang disebut di sini abdun, yakni Muhammad SAW, tapi disambung dengan hi yang menyebutkan Allah, hamba Allah. Subhanallah. Tidak ada. Allah menyebut hanya Muhammad, tidak ada. Ya, tidak ada Pak. Dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut hanya Muhammad dalam Al-Quran, tidak ada. Kalau Muhammad disambung Rasul, hamba Allah. Ya. Tapi Nabi yang lain semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua hanya namanya. Ini betapa ta'zim, betapa penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Apalagi saya, apalagi kita. Maka tadi kita sampaikan, sungguh merugi manusia nih ketika mendengar nama Nabi Muhammad tapi dia tidak sambung dengan apa? Dengan sholawat. Kita tidak boleh ya menyebut Muhammad. Ada orang dari sebagian umat Islam tidak beradab kepada Nabi. Muhammad SAW. Apa Muhammad SAW? Ya, ini kadang terjadi. Ya, Allah SWT. Apa itu SWT? ASWRWB. Nauzubillah min zalik. Ya, ini sebagai bentuk ya tidak hormat. Ya, Muhammad SAW. Muhammad SAW. Ini enggak beradab, Pak. Ya. Apa susahnya kalau kita tulis Muhammad sallallahu wasallam? Ustaz, kepanjangan. Panjang dapat pahala kita. Ya, dapat pahala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya itu double. Pahala yang pertama ya kita mengetik dengan huruf yang panjang dan itu bernilai doa. Pahala yang kedua kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kirim lagi, dibaca oleh orang, maka orang bersalawat. Orang itu dapat pahala, kita dapat pahala dengan sebab kita dia bersalawat. Kalau orang baca Muhammad SAW, enggak dapat pahala orang yang baca. Kita enggak dapat pahala. Ya. Ya ini enggak beradab kepada Nabi. Udah tulis yang lengkap. Ya. Dikata Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Surah An-Nur ayat 63. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lainnya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada surah yang sama ayat ke-62 Allah juga berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Yaitu yang disebut orang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu urusan yang sama, mereka tidak akan meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Ini para sahabat. Apalagi para sahabat itu kalau udah ngumpul sama Nabi seolah-olah enggak mau pindah, enggak mau pisah dengan Nabi. Betapa nikmatnya ngelihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, kenapa para sahabat itu berebut kalau sholat berjamaah berada di saf pertama dan sebelah kanan Rasulullah. Itu ada rahasianya dalam kata para ulama. Maka yang saf yang paling utama bagi laki-laki saf pertama dan dekat sebelah kanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat ya kemudian membalikkan badannya dan miring ke kanan. Begitu Nabi miring ke kanan, itu yang sebelah kanan senang melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka senang melihat wajah Rasulullah. Maka ada dalam satu peristiwa dalam perang Tabuk, ya, ada seorang sahabat yang tidak ikut perang. Namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Nabi nanya, kenapa engkau tidak ikut perang? Enggak ada alasan. Ya, Nabi marah.
sampai kurang lebih 30 sampai kurang lebih 40 hari, ya, itu tidak diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Tidak diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sangat berat. Ya, masih lebih ringan andai dunia dan isinya ini dijatuhkan ke kepala saya, katanya. Ya. Kalau ada pilihan dunia dan seisinya dijatuhkan ke kepalanya dengan tidak disapa oleh Rasulullah, dia akan memilih dunia dan isinya ini dijatuhkan ke kepalanya. Ya, asal disapa oleh Rasulullah SAW. Saking nikmatnya itu. Maka kalau udah ngumpul sama Nabi, mereka nggak bakal pindah tuh dari majelis Nabi sampai mereka minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya, itulah bagaimana para sahabat bersama Rasulullah SAW. Udah suruk ya Pak? Sudah suruk ya? Ya, insyaallah kita lanjutkan tema ini pada pertemuan berikutnya, masih adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung dengan tanya jawab, barangkali ada yang ingin ditambah, ada yang ingin ditanya, disilahkan. Fadhal kalau ada. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau nanya aja, seperti sudah disampaikan Pak Ustaz tadi, yang persangkaan kita selama ini hadis, tapi kenyataannya kata-kata orang bijak. Nah ini mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berbohong dengan sengaja atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah siapkan baginya tempat duduk di neraka. Kata kunci sengaja. Jadi orang kalau sengaja mengatakan ini hadis padahal nyata itu bukan hadis, tapi tetap ingin meyakinkan orang, Rasulullah bersabda, padahal udah tahu bahwa itu bukan hadis, maka itu dosa besar dan Allah siapkan baginya neraka. Dan kebohongan yang paling besar, kebohongan atas nama Allah dan kebohongan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang, ya, artinya orang nggak ngerti, mohon maaf, orang awam, ya, ada satu hadis, ya, karena memang dia bukan, ya, orang awam, lalu dikatakan hadis, padahal bukan hadis, ya, maka itu terbebas dari hukum, ya. Tapi kalau ustadz, penceramah, ya, rasa-rasanya nggak akan terjebak dia dalam perkara ini, karena dia ustadz, penyampai, penyambung lisan Rasulullah. Kenapa bisa terjadi dia menyampaikan hadis padahal kata bijak? Berarti ustadz ini asal ceramah, ya. Maka orang ustadz asal ceramah yang keluar itu isi kepala, ya, karena dia tidak belajar. Nah ini ada, ya. Yang kedua, hadis lemah, tapi ingin meyakinkan orang, dia tidak mengatakan ini hadis lemah. Boleh disampaikan ini hadis, tapi lemah. Sampaikan hadisnya ini tapi lemah, ya. Nah, bahkan nanti di sebagian pendapat kalau untuk keutamaan amal boleh, ya, ada sebagian pendapat, ya, kalau untuk keutamaan amal. Tetapi kalau memang hadis lemah buat apa lagi, ya, nyata-nyata lemah, ya, harus ditinggalkan, ya, nyatanya lemah. Apalagi dalam masalah ibadah, maka pendapat yang kuat, ya, jadi ditinggalkan, meskipun itu dalam bab keutamaan amal yang dalam amal-amal praktek, ya, ditinggalkan. Demikian Pak. Yang lain silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait adab dengan kepada Rasulullah, bagaimana Ustaz kalau ada sebagian saudara kita yang mengucapkan dengan Sayyidina Muhammad misalkan gitu. Apakah itu satu bentuk penghormatan, sedangkan di dalam kita beribadah tidak dicontohkan Rasulullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kajian salaf tentang ungkapan Sayyidina itu di luar salat itu diperbolehkan. Ya, Sayyidina sebagaimana kita mengungkapkan ya Sayyid, wahai Tuhan kami. Ya, walaupun Tuhan kita adalah Allah. Tapi itu bahasa yang lumrah untuk ta'zim kepada sesama manusia, Sayyid, Tuhan. Nah, tapi di dalam salat ya dan di dalam salawat ya. Jadi kalau sekedar memanggil Nabi Sayyidina Muhammad itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah salawat, apalagi salawat itu di dalam salat, maka itu tidak diperkenankan. Ya, kenapa? Karena salat itu ada dua. Salat itu ada zikir dan gerakan. Ya, salat itu ada zikir dan gerakan. Zikirnya mesti apa yang Nabi baca, gerakannya bagaimana gerakan Nabi. Termasuk zikir dalam salat salawat. Ya, maka ketika seorang sahabat bertanya, bagaimana kami bersalat kepada engkau ya Rasul dalam salat? Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kalau Sayyidina itu satu yang baik, maka Nabi ingin menyampaikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu baik tapi di luar salat. Nah, salat itu adalah ibadah baku, gerakannya dan bacaannya. Ya, maka itu ibadah pakai perasaan. Ya, itu bagus tujuannya untuk menghormati. Ya, makanya nanti tidak cukup Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam bahasa akidah disebut dengan ya berlebih-lebihan dalam ibadah. Ya, jadi kalau Nabi Muhammad Sayyidina, ya, Muhammad adalah Tuhan kita, di luar salat itu sepakat tentang kebolehannya. Ya, tapi kalau sudah dalam salawat, apalagi salawat itu di dalam salat, maka tidak diperkenankan. Demikian. Bagaimana maksud dari apabila kita bersalawat 1 kali, maka Allah akan balas 10 kali. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau salawat Allah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama itu sebagai bentuk ta'zim, penghormatan, ya. Nah, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah 1 kali lalu dibalas 10 kali oleh Allah, artinya pahala. Ya. Maka orang bersalawat 1 kali dapat pahala 10 ditambah lagi ya rahmat untuk kita. Ya. Jadi Allah juga bersalawat kepada Nabi. Ya. Malaikat juga bersalawat kepada Nabi, maka kita sudah sepantasnya untuk bersalawat. Sekali kita bersalawat kepada Rasulullah, maka langsung dibalas 10 kali pahala oleh Allah. Nah, khusus di hari Jumat kita bersalawat sebanyak-banyaknya. Paling kurang di hari Jumat kita bersalawat 70 kali kepada Nabi kita. Paling kurang di dalam hari Jumat itu. Ya. Sekali lagi, di antara sunnah di hari Jumat memperbanyak salawat. Paling kurang, paling sedikit kita bersalawat 70 kali kepada Nabi kita di hari Jumat. Berarti 70 dikali 10. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Ada yang lain? Cukup?
Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini untuk menambah kecintaan kita dan menguatkan kembali harapan kita agar semoga kita dipertemukan dengan Nabi kita di surga nanti. Manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, yang sangat mencintai, darah beliau keluar, gigi beliau patah dengan sebab cintanya kepada kita. Maka tidak ada yang pantas bagi kita selain bagaimana membalas kecintaan itu dengan beribadahlah kita sebagaimana cara beliau beribadah. Berhukumlah kita sebagaimana hukum yang datang dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan beribadah sesuai perasaan. Jangan beribadah karena banyak yang mengerjakan, tetapi beribadahlah kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka siapa yang beribadah ya sesuai dengan selera, berarti dia telah menuduh Rasulullah itu tidak sempurna dalam mengajarkan agama. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan sambung masih pada bab yang sama di pertemuan mendatang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.